Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Kami dari kelompok 6 dengan judul materi yang akan kami paparkan yaitu paradigma manajemen syariah, dan materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Irwanti. Langsung saja, yaitu pengertian manajemen syariah. Secara etimologis, manajemen adalah kosakata yang berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sejauh ini memang belum ada kata yang mapan dan diterima secara universal, sehingga pengertian untuk secara masing-masing daripada para ahli memiliki banyak perbedaan. Secara umum, manajemen juga dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengajarkan sebagai proses untuk mencapai tujuan organisasi yang dicapai secara bersama. Manajemen sendiri merupakan ilmu yang berhubungan dengan berbagai hal yang terkait dengan pengaturan, perencanaan, dan pengawasan dari suatu kegiatan termasuk juga bisnis. Manajemen syariah terdiri dari dua kata, yakni manajemen dan syariah. Adapun pengertian manajemen secara teoritis, para ahli memberikan dan perbedaan tentang batasan manajemen sehingga tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima oleh semua orang. Robiel Stephen menegaskan bahwa manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Farquhar Print mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dua hal ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Rizky Heaven mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan yang dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa tugas yang akan dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal. Mengutip pendapat Dr. Haji Haman Sutarman bahwa manajemen adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengontrolan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, manajemen merupakan proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berbagai pengertian tentang manajemen mengidentifikasikan bahwa manajemen bisa dilihat pada aspek yang pertama itu manajemen berkaitan dengan proses. Hal ini berarti bahwa manajemen bukan tindakan yang bersifat tunggal, namun serangkaian tindakan yang tertata dalam alur proses tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, manajemen melibatkan aspek sumber daya manusia dan materi. Ini mengidentifikasikan bahwa dalam manajemen melibatkan orang lain, bukan merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu orang saja, tapi dilakukan oleh tindakan beberapa orang. Ketiga, manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi. Ini berarti bahwa dalam manajemen selalu ada perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan dilakukan. Ketika pelaksanaan sudah dilakukan, kontrol pengawasan atas pengawasan dilakukan dengan maksud agar arah untuk mencapai tujuan bersama dapat tercapai. Terakhir, manajemen berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini mengangkut perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang kedua yaitu fungsi manajemen syariah. Keberadaan fungsi manajemen ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan melibatkan sumber daya manusia dan materi melalui proses yang berlangsung dalam organisasi. Aplikasi manajemen berbeda dalam kepemimpinan. Secara garis besar, fungsi manajemen dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama itu fungsi perencanaan, di mana
Fungsi manajemen yang pertama ini dimaksud yaitu manajemen berfungsi menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang-orang tugas tanggung jawab dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan. Pengarahan mencangkup adanya pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal untuk mencapai cita-cita perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berfungsi adalah yaitu di mana fungsi ini manajemen ini menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian dilakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang paradigma manajemen syariah. Secara etimologis, paradigma berarti model teori, ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Sedangkan secara terminologis, paradigma berarti pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma di sini diartikan Thomas Kuhn sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Dengan pengertian itu, paradigma sistem ekonomi Islam ada dua, yaitu yang pertama prinsip atau al-mabda, yaitu akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran atau al-qaidah fikriyah bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam. Kedua, dasar atau al-asas, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Akidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa terkecuali, termasuk aspek ekonomi. Yang kedua itu landasan paradigma manajemen syariah. Menurut Profesor Dr. Haji Ma'ruf Abdullah SHMM dalam bukunya Manajemen berbasis Syariah, paradigma manajemen syariah memiliki 3 landasan, yakni yang pertama itu teologi manajemen syariah. Pemikiran Islam sebenarnya bukan merupakan buah dari intelektual manusia. Namun pemikiran itu merupakan pemikiran ilahi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada surah Al-Maidah ayat 15-16 yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keriduhannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang
dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jumarna. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu budaya manajemen syariah. Budaya manajemen syariah yang dimaksud adalah mengutamakan akhlak. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama, kepala keluarga maupun pemerintah adalah dengan mengutamakan akhlak. Akhlak itu sendiri merupakan faktor utama dari semua aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk semua bidang kehidupan termasuk menjadi seorang pemimpin, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, tidak ada semata yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Setiap orang dibekali potensi akhlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak itu dapat dikembangkan oleh manusia dalam meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Dan yang kedua, mengutamakan pembelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua bidang kehidupan yang digeluti beliau mengajarkan pentingnya pembelajaran. Mengutamakan pembelajaran bagi seorang pemimpin tidak dapat dinafikan, karena problema kehidupan dalam satu organisasi seperti organisasi bisnis memerlukan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, mengutamakan pelayanan. Dalam menjalankan tugas kepemimpinan di bidang bisnis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh perlu menjalankan pelayanan yang menjadi naluri akhlaknya. Kebiasaan Rasulullah mengutamakan pelayanan dalam kegiatan bisnis berlanjut dalam kegiatannya setelah menjadi Rasul atau pemimpin umat. Dalam mengutamakan pelayanan terhadap umatnya, Rasulullah menjalankan pola-pola pelayanan, yaitu dengan murah senyum, ramah, menepati janji, senang memberi hadiah, dan adil. Selanjutnya yaitu landasan moral manajemen syariah. Dalam perspektif syariah, seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai landasan moral yang harus ia pegang teguh agar ia bisa lurus dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Landasan moral yang dimaksud yaitu kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, seorang pemimpin tidak boleh lupa bahwa apapun yang dia lakukan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, ia tidak pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, komitmen yang tinggi pada kejujuran. Jujur adalah kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat, ketepatan dalam bekerja, dan dapat dipercaya serta enggan berbuat dusta. Dan yang ketiga, komitmen yang tinggi pada amanah. Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin yang berorientasi syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal.
amanah tidak didapat begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, dimulai dari pengamatan, pemantauan, dan diakhiri dengan penilaian yang teliti atas perilaku yang diberi amanah. Orang yang amanah adalah orang yang mempunyai nilai plus dibandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir yaitu komunikatif. Bagi seorang pemimpin, kemampuan berkomunikasi juga sangat menentukan keberhasilannya dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Berkomunikasi merupakan suatu keniscayaan bagi seorang pemimpin, karena segala ide-ide yang ada dalam pikirannya harus dijalankannya kepada semua orang yang ada dalam pembinaan.